Dengar suara gue, Dik? Terdengar, dokter. Dengar ya. Nah, kelas A dan B ini ya. Nggih, dok. Iki kepala masih sekarang gigi. Oh, udah tak kasih materi PPT-nya ya. Nggih, dok. Coba kamu apa cari batasnya ini. Sekarang ini bedah apa? Daerah apa? Torak sama abdomen dong. Ya, materinya apa? D. Pembedahan daerah dada dan perut, dok. Toraks dan Daerah. abdomen. Nah, coba kamu lihat di PPT-nya ini batasnya mana ya? Torak. Ini masih kepala. Pada tanduk kepala. Pemotongan tanduk. Tapi kamu jombang. Warning kepala. Trachea ini apa? Daerah leher. Ini trachea Tommy kata anjing. Tracheo. Slide 105, dokter. Mulai 105. Ya, Oke, oke, iki satu biru iki. Saya tak open dulu itu. Iki apa ini? Dua orang hutan. Ya ampun. Saya biasanya perform ini yang. Iki hysterotomy abdominal ini apa? Ini slide keberapa ya hysterotomy, Dik? 105, dokter. Ini ya, berarti mulai ini ya, abdomen ya. Nggih. Oke lah. Ini operasi sesar ya. Eh, sesar atau nama lainnya karena buka abdomen kita mulai aja. Ya, kuliah kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini operasi daerah abdomen, ya, torak pada hewan besar. Ini pada kuda yang sering dilakukan, ada sapi juga, itu sesar ya, seksosesaria atau histerotomi. Kalau histerotomi itu adalah akhirannya tomi, kita membuka uterus dan dilakukan penutupan kembali, ya, cuma simple, jadi yang ambil aja, ngambil sesuatu anaknya dalam sesar, ditutup lagi pada ini pada kuda. Nah, definisinya operasi dengan melakukan insisi pada uterus yang grafit melalui laparotomi untuk mengeluarkan fetus yang tidak dapat dilahirkan secara alami. Ya, ini eh, dikenal sudah sangat lama di bidang kedokteran yang diterapkan juga di bidang kedokteran hewan tahun 1813. Bisa dibayangkan Anda masih di mana tahun 1813 itu, ya, masih belum turun ke bumi mungkin kalian, ya, masih di awang-awang. Populasi ini dikenal sebagai apa, secara luas pada domba, pada kambing, ya, pada babi, anjing, kucing, dan kuda. Ya, operasi sekso sesaria ini. Tekniknya sama, sebenarnya hanya apa, buka insisi aja dilakukan penutupan kembali. Ya, tidak ada yang apa, sulit ya. Indikasinya untuk induk yang tidak dapat melahirkan secara normal, ya, yang dilakukan karena adanya kesulitan untuk melahirkan atau distokia maternal, ya, dari faktor induknya, ya, mungkin ada hambatan, eh, fetusnya terlalu besar, ya, persennya kurang, ya, ada apa misalkan hormonalnya nggak cukup, ya. Ini ada distokia maternal, itu deformasi pelvis atau pelvisnya yang sempit. Jadi jarak antar pelvis antara kanan dan kiri itu menentukan apakah hewan itu bisa lahir normal atau tidak. Kalau terlalu sempit, dilewati anak nggak cukup, ya, sehingga harus dilakukan pembedahan untuk ngambil fetusnya, ya. Kemudian kalau distokia disebabkan karena anaknya atau distokia fetal itu biasanya
kepala fetusnya terlalu besar ya, sehingga melewati pelvic inlet itu, lubangnya itu ya dari vulva itu, terus cervix uterinya keluar itu nggak cukup karena terlalu besar sehingga nyangkut kepalanya. Kemudian posisi fetus juga mempengaruhi kalau dia miring ya transversal sehingga tidak bisa keluar karena posisinya harus longitudinal baik itu anterior maupun posterior ya. Jadi harus lurus keluarnya itu. Kemudian fetus monster ini ukuran fetusnya terlalu besar sehingga fetusnya nggak bisa keluar. Ya. Selanjutnya indikasi absolut jadi non dilatasi septic uteri. Jadi uterinya itu pada saat kelahiran harusnya dia dilatasi ya cervixnya, tapi dia nggak dilatasi sehingga masih mengunci. Akibatnya fetusnya nggak bisa keluar. Kemudian ada uterus yang terbalik menguntir ya, torsi uteri, maka fetusnya juga nggak bisa dikeluarkan. Ini absolut harus dilakukan tindakan cesarean. Tapi kalau adanya indikasi relatif ini, maka ini bisa di treatment dulu ya. Fetus terlalu besar, ya itu bisa karena atresia vulva dan vagina, ada posisi fetus tadi dibetulkan dulu ya, fetus terlalu besar, dilakukan insisi pada vulvanya, diperbesar lubangnya, ya. Kalau nggak ada vulva dan vagina nutup, maka nggak bisa keluar fetusnya. Ada yang nggak punya vulva dan vagina ya, atresia ya, rudimenter, mengecil, vulva vaginanya menutup ya, tidak berkembang atau tidak lebar. Ya. Kontraindikasinya adalah keadaan umum penderita yang jelek. Ya. Kalau sapinya atau kudanya itu dia kondisi shock ya, suhunya sudah drop atau hipotermi, dehidrasi, maka kita perbaiki kondisinya dengan terapi cairan dulu, terapi shock atau terapi cairan. Ya. Kalau sudah membaik, baru kita lakukan operasi. Kemudian ada emphysema fetus, fetusnya itu yang sudah mati, bengkak ya, tertinggal di dalam, ya, maka kita harus ambil fetusnya itu. Dan kita lakukan hysterektomi atau diambil uterusnya, bisa ya, karena supaya menyelamatkan induknya. Jadi diambil kandungannya. Kalau pada anjing kucing ovari hysterektomi. Yang besar bisa lakukan hanya uterusnya aja, ovariumnya dibiarkan aja, nggak usah diambil. Anestesi, ya premedikasinya menggunakan asopromasin atau ACP atau klorpromasin. Ini 5 miligram per 100 kilogram berat badan. Diberikan bisa IM atau IV. Ya. Berarti kalau misalkan berat badannya sapi itu 500 kilo, berarti 5 kali 5, 20 miligram butuhnya. Ya. Kemudian klorhidrat atau dihidrotiasin, rompun itu 0,1 miligram per kilogram berat badan. Bisa diberikan secara IM atau intravena. Kalau menggunakan anestesi regional, menggunakan epidural anestesi. Kalau lokal, ya hanya di daerah misalkan eh, oksige, antar interoksige, gunakan anestesi lokal, gunakan proka atau di lapangnya. Jadi kalau lapangnya itu yang mau diinsisi dikasih prokain HCl, ya, 2%. Atau silokain atau novokain, ya satu garis mulai dari dalam lapisan disemprotkan sedikit anestesi, ditarik 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 sampai keluar sehingga area yang di apa injeksi tadi sekelilingnya itu yang mau diinjeksi itu terkena anestesi, obat anestesinya lokal di situ aja. Kalau regional itu lumbosakral, maka saraf yang menginervasi bagian bawah kayak uterus, kemudian bagian belakang, intestin bagian belakang, vesika urinaria, vulva, ya itu semuanya relaksasi. Ini gambarannya anestesi tadi yang fiksasi hewan penderita, ya. Di hewan bisa kondisi berdiri, ya nggak usah rebah. Yang di atas ini adalah lumbosakral, anestesi epidural, ya, atau intersacrum di sini injeksinya, atau di antara ini yang bagian belakang
itu ekornya kita tekuk naik ke atas, lubangnya di sini ini yang kita injeksi di sini, sama di depannya celah antar intervertebranya. Ya, fiksasi pada hewan menderita seperti ini, ya kondisi berdiri. Ini penampang transversalnya kalau melintang ya dari belakang itu, melintang itu akan tampak ya lapisan-lapisan di situ ada ya muskulusnya, kemudian ada apa, intestin. Ini dari atasnya sini ya. Ini lumbangnya ini bawah abdomennya isinya di sini ada kolon ya. Terus kemudian ada intestin ya, ada uterus ya, uterus di sini, kemudian ada eh, rumen sebelah sini. Ini pada sapi kalau dipotong lintang di sini ya, seperti ini. Kemudian dari samping ya, dari luar itu ada muskulus-muskulus ya kecil sekali. Anda bisa lihat nanti ya. Kalau misalkan di insisi itu harus kena apa aja muskulusnya nanti Anda pelajari gitu. Kemudian letak operasinya pada flank kiri dan flank kanan bisa, ya, tapi biasanya kita lakukan flank kiri ya. Daerah ada rumen di situ, di belakangnya rumen bisa horizontal atau bisa vertikal seperti ini. Ya, ini arah insisinya seperti ini atau yang berdiri seperti ini. Nah, ini nanti bisa dianestesi lokal di sini aja atau dari epidural dari atas sini maksudnya daerah ke belakang ini ke blok anestesi semua. Kalau pengen nggak sakit sih hewan. Kalau masih lokal itu kadang-kadang ada masih terasa sakit ya. Ini kalau biasanya bisa gerak-gerak atau masih merasakan sakit hewannya. Nah, ini insisinya kalau misalkan di flank kanan, infiltrasi dengan lokal anestesi. Nah ini kalau teknik lokal anestesi tapi teknik infiltrasi ya itu nanti dibentuk L ya. Huruf L di sini, kemudian eh, diinjeksikan ya sampai kedalaman muskulus yang agak dalam tadi ya diurut dari ujungnya L ini ke samping ini di eh, 0,1 0,1 0,1 itu kemudian arahnya ke bawah. Nah, setelah selesai ini maka di daerah di antara L ini di sini ya insisinya itu berarti sudah tidak merasakan sakit lagi di sini. Ini flank kanan bisa. Flank kanan nanti depannya itu abu masum, tapi kalau flank kiri itu nanti ketemu depannya adalah rumen ya. Bisa aja terserah mana juga ya. Ini pokoknya usaha untuk menghindari pembuluh darah yang besar ya. Jadi di insisi di situ. Kalau yang flank kiri ya ini insisinya. Jadi di belakang rusuk terakhir adalah kok lapar ya. Di sini daerah rumen ya. Kemudian kita teknik infiltrasinya untuk huruf L di sini yang di insisi. Setelah ini muskulusnya tembus ya, nanti atau peritoneum tembus, maka di dalamnya sudah ketemu uterusnya. Langsung kita ekspos ya. Fetusnya itu diambil, insisi uterusnya diambil, diangkat, ya, kemudian tutup lagi. Jadi langkah-langkahnya yaitu laparotomi, insisi uterus, ya, setelah itu fetus dikeluarkan, ditutup, dijahit, kemudian pengawatan dan perawatan post operasi. Ya. Komplikasi yang sering terjadi itu emfisema peritoneum. Ya. Jadi akibatnya kalau misalkan eh, ada kesalahan dalam menutupinya itu bisa mengembung ya. Peritoneumnya terjadi emfisema, dia membesar, ya kena gas, kemudian hemoragi intrauterin pada saat ligasi itu terjadi apa kebocoran sehingga perdarahan masih terjadi. Kemudian ada keradangan kalau infeksi di peritonitis ya bisa terjadi karena untuk apa istilahnya side effect atau komplikasi ya dari tindakan operasi yang sudah kita lakukan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Seksual cesarean? Ada yang bertanya? Belum ada dokter. Belum ada. Oke.
Ini operasi sesar pada sapi, ya. Ini flank apa ini? Flank kanan berarti ini ya. Ya. Ini terlihat di fotonya ini sebelah kanan. Ini dikasih dripnya, ya. Kemudian untuk insisinya ini sudah dicukur bersih ya. Dibuat lubang untuk apa insisi, kita lakukan insisi itu persiapan, ya. Dan kita mulai insisi dari luar. Ini kepalanya di depan ya. Ini lewat flank kanan. Insisinya sepanjang lubangnya itu nanti disesuaikan sebesar fetusnya bisa keluar. Ya. Jangan terlalu lebar juga. Sudah insisi sampai muskulus, kita masukkan tangan ke dalam mencari uterusnya dan usahakan kaki ya. Ambil kakinya supaya bisa dikeluarkan. Nah ini masih sudah keluar berdarah-darah ya, masih hidup tandanya ya. Keluarkan, ditarik ya, tarik keluar anaknya. Itu kadang-kadang kalau nggak kuat itu butuh apa kayak katrol semacam katrol gitu ya untuk menarik. Ini butuh 4 orang untuk narik fetusnya ini. Ya, keluarkan anaknya, fetusnya ya. Ini sudah dikeluarkan, kemudian ada bagian yang lain yang ngurusi fetusnya ini ya. Ini pusernya diligasi, kasih betadin ya. Kemudian anaknya itu dirangsang eh, respirasinya supaya dia bisa bernapas itu digosok-gosok ya, menghilangkan cairan juga berlawanan dengan alah bulu. Alah bulunya kalau ke bawah, gosoknya ke atas ya, supaya merangsang respirasi yang pertama kali. Kalau sudah terdengar ada suara fetusnya ngik, ya itu maka dia sudah habis itu nangis-nangis, ya itu sudah sadar berarti dia. Ya. Kalau ini pada kuda dibersihkan dulu ini di eh, kotorannya dihilangkan. Itu dia apa sih? Itu dia tuh. Oh, bukan ya. Ini pada sebelah kanan ya, diberikan antiseptik ya, di anestesi. Kok ini rebah ya, ini direbahkan ini, dipakai katrol gini ya. Ini di luar, ini di Perancis ini, Pak Komang. Kalau kita nggak punya alat apa, untuk apa, hidrolik ini untuk narik katrol kayak ini butuh itu bawahnya itu dikasih bantalan yang lunak, kemudian direbahkan ya, ya, seperti ini. Mulutnya dibuka dengan mouth gag ya untuk menahan supaya tidak tertutup. Kemudian kita menggunakan anestesi inhalasi di sini. Ini ada gasnya masuk langsung ke dalam trakea ya. Ini pasien ini dalam kondisi anestesi inhalasi. Setelah itu dicukur ya, trakeanya mau diinsisi ini ya. Dari terlihat sudah pasiennya sudah steril, terlindungi dengan semua cover-cover itu steril semua ya, sudah disterilisasi. Insisinya dibuat di flank kanan kiri ini ya, mulai dari luar, kemudian setelah sampai muskulus ya, kita nyari fetusnya. Ini uterusnya sudah pelan-pelan sudah menyembul ya, karena gerakan dorongan dengan insisi dia akan keluar ya. Kemudian uterusnya kita insisi ya. Setelah itu kakinya kita ambil ya, uterusnya kita ambil, apa kakinya kita ambil, ditarik ya. Ini butuh tenaga juga, katrol ya, atau apa terserah, pokok banyak orang ini ditarik keluar ya anaknya. Ini karena nggak bisa keluar dengan normal ya. Nah, setelah itu dilakukan kalau ada apa, kalau pada sapi itu ada kotiledonnya itu dia diambil ya, plasentanya diambil sekalian ya. Meskipun kalau dibiarkan aja akan turun sendiri, tapi risiko nanti kalau terjadi retensi skederarum ya, jadi apa kalau ada kejadian plasenta tidak bisa keluar, kalau ada masalah sekalian diambil sekalian, pelan-pelan diambil dengan nancapnya gini. Ini juga kalau ada masih ada sisa-sisa diambil ya plasentanya. Ya. Setelah itu ditutup ya. Ya. Ini anaknya dikasih nafas apa CPR ya.
Jadi tekanan di dadanya supaya nafasnya merangsang untuk bernafas, ya. Ini sudah mulai dia bernafas. Ini ditutup, lukanya tadi sudah selesai dijahit layer demi layer dari dalam hingga keluar. Ya, ini lapisan-lapisan muskulusnya kemudian dijahit, dimasukkan. Ini jahitan kalau uterusnya dengan casing atau lambat, ya, kalau sudah selesai dimasukkan. Ya, ini ada plasenta diambil, ya, setelah itu ditutup, ya, sudah selesai. Ini anaknya sudah sadar, diberikan kolostrum, ya, dari induknya. Ya. Ini induknya didekatkan dengan anaknya, ya. Ini sudah tahu, ya, itu anaknya. Kasih sayangnya induknya kepada anaknya itu nggak bisa apa tergantikan, ya. Kayak kalau ada yang sampai, ya, anaknya itu dibuang atau dibunuh itu di luar perikemanusiaan sudah hilang di sana. Ya, hewan aja sama anaknya seperti ini. Ini pos operasinya, lukanya sudah tutup, ya, sudah selesai ini anaknya. Oke, itu ada yang tanya kan? Permisi dokter, saya izin bertanya. Hmm. Apa? Untuk tipe jahitan dari pembedahan laparotomi, baik itu di uterus, muskulus, Hmm. dan kulitnya itu macam-macamnya itu bagaimana ya dokter kalau boleh tahu? Terima kasih dokter. Oke, yang tadi yang di dalam itu jahitannya kasing atau lambat, ya? Yang untuk uterusnya, untuk semua apa organ kayak sistotomi, apa kayak histerotomi, ya. Kemudian apa gastrotomi itu semuanya casing atau lambat. Kemudian jahitan muskulus, ya, yang di tengah, yang linea alba atau yang di flank, ya, itu biasanya jahitan terputus sederhana. Karena itu kan tekanannya kan berat menahan beban apa visceranya itu. Maka jahitannya itu harus dibuat yang kuat. Maka dibuat dengan jahitan terputus sederhana. Kalau satu putus masih yang lain bisa menyangga. Kalau menerus satu putus nanti seluruh simpulnya akan terbuka dan bisa jebol. Ya. Kemudian sebutannya, ya, sebutan nanti dibuat karena dia tidak terlalu apa berisiko, dia akan memberikan apa pendukungan atau penyangga untuk jahitan yang ada di dalamnya tadi, ya, memperkuat yang di musculus tadi. Maka sebutnya kita jahitan menerus sederhana, ya, itu cukup. Ini kalau misalkan terputus sederhana juga nggak apa-apa, tambah kuat. Tapi kalau terputus sederhana itu waktu pengerjaannya lebih banyak dan apa bahan bakunya, bahan untuk menjahitnya itu lebih banyak karena sedikit langsung disimpul, sedikit langsung disimpul, maka pasti ada sisa dari jahitan itu yang terbuang. Itu kurang ekonomis. Jadi yang menerus sederhana, kemudian yang luarnya itu untuk jahitan yang luar bisa menggunakan jahitan matras horizontal, matras vertikal, matras silang, ya, interlocking stitch atau jahitan telunjuk veston itu bisa, ya, itu deh tipe-tipe Terima kasih jahitannya. banyak dok. Oke, Terima kalau kasih yang banyak di dok. dalam menggunakan benang yang absorbable, tapi yang luar sendiri itu dengan menggunakan benang yang non absorbable karena lebih kuat, ya. Nanti 10 hari jahitan, maka benang itu akan kita ambil supaya tidak menjadikan itu ada benda asing yang di tubuhnya. Nanti ada reaksi radang berlebihan, ya, bisa terjadi komplikasi yang lain. Oke, ada lagi yang lain? Ayo. Sudah paham? Oke, sebenarnya sudah cukup, ya, kuliah kita hari ini.